Saya lahir di Jakarta 14 April tahun 2000. Nama saya Muhammad Raffatur Rahman, biasa dipanggil Rafli. Latar belakang saya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Ilmu Komunikasi tahun angkatan 2019. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Aktivitas keseharian saya adalah belajar. Nah, itu pasti. Tapi catatan lebihnya yaitu belajar menjadi manusia yang utuh dan baik. Dan dengan ini saya akan membahas atau mengangkat topik tentang memanusiakan manusia. Sebelum itu, apa yang membuat terciptanya istilah memanusiakan manusia? Mengapa kita harus memanusiakan manusia? Dan bagaimana cara kita untuk dapat memanusiakan manusia? Istilah memanusiakan manusia juga biasa disebut nguwongke uwong oleh orang Jawa, yang berarti saling menghormati, menghargai, memperlakukan semua manusia itu sama dan rata tanpa adanya perbedaan. Dalam hal lain, mengapa banyak pesan agar manusia harus dimanusiakan, atau yang biasa kita sebut dengan istilah memanusiakan manusia, itu bukankah bagaimana seseorang itu memiliki hak untuk hidup, hak untuk belajar, atau mungkin hak untuk bebas. Nah, ketika sebuah haknya itu diganggu atau dirampas oleh manusia yang lain, disitulah titik dimana kita tidak memanusiakan manusia. Dan dalam contoh kasus ini, mengapa terjadinya istilah memanusiakan manusia? Itu karena ketika dulu banyak orang yang tidak diperlakukan sebagai manusia. Dalam arti kata lain, banyak wanita-wanita yang dilecehkan. Banyak juga para pekerja, buruh tani, dan lain-lain. Mereka dipekerjakan tanpa diberi waktu untuk beristirahat atau mungkin makan yang cukup. Dan mungkin juga dengan upah yang tidak sepantasnya atau tidak sewajarnya. Jadi dengan ini kita belajar bagaimana kita harus bisa menyamaratakan tanpa adanya derajat sosial, tanpa adanya sekat atau mungkin perbedaan sekalipun, yang dimana kita harus menghargai satu sama lain dan menjauhkan perbedaan. Oleh karena itu, betapa pentingnya menjaga keutuhan hidup ini dengan menerapkan sistem memanusiakan manusia. Dan bagaimana cara kita untuk bisa memanusiakan manusia adalah dengan menghormati dan menghargai satu sama lain, serta menghilangkan perbedaan derajat atau kasta. Karena kita sebagai manusia pasti dan ingin selalu hidup dalam keharmonisan. Dan itu semua adalah kunci dari memanusiakan manusia. Dan terakhir, untuk menutup pembahasan ini, saya berharap teman-teman untuk selalu bisa jaga kesehatan dan banyak minum vitamin, karena di tengah pandemik ini kita hanya bisa bekerja di rumah dan belajar di rumah. Jadi untuk teman-teman diharapkan untuk agar selalu menjaga jarak dan di rumah aja. Karena salah satu bentuk kita menghargai dan mengapresiasi jasa teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain yang menjadi garda depan dari pandemik ini adalah dengan cara itu. Oleh karena itu, saya harap teman-teman untuk saling berdoa, saling support satu sama lain, dan
Semoga bumi lekas pulih. Terima kasih.